البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kemarin kita membahas dua ayat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang digunakan oleh orang-orang Mu'attilah untuk menghujat ahli sunnah bahwasanya mereka melakukan takwil padanya. Apakah dua ayat tersebut? Indal Hudzaifah tajri bi a'yunina, terus walitusna ala aini. Ayat tajri bi a'yunina berhubungan dengan apa? Nah, perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Apa yang ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah berhubungan dengan makna tajri bi a'yunina? Nah, maknanya bahwasanya perahu yang dinaiki oleh Nabi Nuh dan kaumnya itu berlayar atau berjalan dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya. Ini makna ayat. Dan ini zahir atau takwil, zahir dari ayat atau takwil inda Ridwan. Nah, itulah zahir dari ayat. Karena memang tidak mungkin zahir dari ayat tersebut bahwasanya perahu tadi berlayar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak. Sebab tidak ada satupun dari makhluk yang berada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat walitusna ala aini, tafsir yang benar untuk ayat ini bagaimana? Indaga Hanafi. Baik. Nah, itulah makna dari ayat bahwasanya tumbuhnya Nabi Musa itu berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya. Walaupun dia di tengah-tengah orang-orang kafir, bahkan di tengah orang yang paling bengis, di istananya Fir'aun, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya sehingga tidak ada di saat kecil tersebut orang-orang yang ingin berbuat jahat atau membenci Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Jadi dilemparkan pada Nabi Musa itu merasa cinta. Setiap orang yang melihat Nabi Musa kecil, muncul rasa cinta, rasa sayang kepadanya. Ini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun saja tercegah untuk membunuh bayi laki-laki tadi. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Ini dua ayat, dan itu adalah zahir dari makna ayat tersebut. Adapun seorang yang mengatakan bahwasanya zahir dari kedua ayat tadi, maksud aini di sini adalah mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada
ayat tentang kisah Nuh, tajri bi ayunina, itu kapal berlayar di mata Allah, maka bagaimana menjawabnya? Arin. Baik, kita katakan bahwasanya pemahaman tersebut atau perkataan tersebut merupakan perkataan yang batil dari beberapa sisi. Di antaranya mudahnya apa? Mudahnya ringkas saja. Apa lagi? Pemahaman tersebut menyelisihi kaidah tata bahasa Arab. Karena dalam bahasa Arab, ketika ada pernyataan yang semisal itu tidak berkonsekuensi bahwasanya apa yang disebutkan tadi betul-betul di mata, atau misalnya dalam tajri bi ayunina, dan dipahami secara bahasa Arab bahwasanya perahu itu berlayar di mata al-Khaliq. Sebagaimana perkataan seorang, fulanun yasiru bi'aini, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya si fulan itu berjalan di mataku. Semut saja tidak bisa berjalan di mata kita, apalagi manusia. Ya tidak. Kemudian yang kedua, apa jawabannya? Ahmad. Bahwasanya yang dimaknakan oleh mereka itu adalah sesuatu yang terlarang dan tidak mungkin bagi orang-orang yang memahami dan mengenal Allah Subhanahu wa taala serta mengagungkannya. Kenapa? Karena Allah zat yang maha tinggi di atas arsy-Nya, tidak akan mungkin ada satupun dari bagian makhluk yang berada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada al-mithal al-hadi asyar. Contoh yang ke-11. Jadi sudah ada 11 contoh. Antum harus paham ya bagaimana cara menjawabnya. Ya. Nah, dan ini contoh-contoh yang Masya Allah. Nah, syubhat ahlul bidah berputar pada ayat-ayat tersebut. Terutama yang paling panjang kita bahas tentang permasalahan ma'iyah. Pahami dengan baik, pahami dengan kokoh. Nah, untuk bisa seorang menjawab syubhat-syubhat ahli ta'wil. Seperti apa? Orang-orang Asy'ariyah yang merupakan keyakinan yang banyak diyakini di negeri ini. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala fil haditsil qudsi. Contoh yang ke-11 adalah tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi. Hadits qudsi akhwanillah yang rajih tentang pengertiannya yaitu hadits yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbahkan kalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi mengatakan qala Allah azza wa jalla, atau yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Yang berarti dari sini makna dan lafadznya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadits qudsi kalamullah ta'ala lafzan wa maknan yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min rabbih tabaraka wa ta'ala. Jadi hadits qudsi adalah kalamullah secara lafaz juga secara makna. Hal ini penting, kenapa? Karena sebagian berpendapat kalau hadits qudsi itu
maknanya saja yang datang dari sisi Allah, sedangkan lafaznya dari sisi Nabi. Kalau demikian keadaannya tentunya tidak berbeda dengan hadis-hadis yang lain. Sebab hadis-hadis yang lain maknanya juga apa? Dari sisi Allah, karena Allah yang mewahyukan. Paham? Jadi hadis qudsi kalamullah ta'ala, lafzan wa ma'nan yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min rabbih tabaraka wa ta'ala. Bahkan Syekh Al-Man Al-Jami rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya man qala bi anna al-hadits al-qudsi lafdhuhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam yushbihu qaul al-asy'ariyah. Syekh Ahmad Al-Jami beliau termasuk di antara ulama mu'asirin rahimahullah ta'ala yang kokoh dalam bidang akidah dan pembelaan terhadap akidah salafiyah sangat kokoh di Saudiyah, sampai-sampai banyak cemoohan, banyak celaan. Orang-orang yang menisbahkan kepada salafi biasa di sana digelari dengan Jamiyah, gerakan Jamiyah. Syekh Ahmad Al-Jami, dan bahkan sempat mendapatkan penganiayaan dari sebagian orang-orang Ikhwanul Muslimin rahimahullah ta'ala. Dan alhamdulillah beliau meninggal di atas istiqamah. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibun. Beliau menegaskan siapa saja yang mengatakan hadits qudsi itu lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menyerupai apa? Menyerupai perkataan orang-orang Asy'ariyah. Dan beliau menyalahkan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah ini. Baik, karena memang di antara pendapat Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya hadits qudsi itu apa? Maknanya dari si Allah, tapi lafaznya dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang lemah. Sekarang kita masuk pada contoh yang diinginkan di sini. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, wala in ista'adani la'u'idhannah." Nah, dalam hadits qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Nah, awal dari hadis ini bagaimana? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abi Hurairah. Depan hadisnya bagaimana? Mbak Umar. Nah, berhubungan yang dikenal dengan apa? Hadis wali. Hadithul wali, hadis tentang wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Baik. Ini awal dari hadis. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku memancangkan permusuhan dengannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwasanya tidak ada perkara yang lebih Allah cintai yang dilakukan oleh hamba melebihi perkara-perkara yang wajib yang ditunaikan.
Nah, setelah itu baru berhubungan dengan nawafil. Ketika seorang hamba setelah memenuhi yang wajib-wajib, kemudian dia senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah, maka perhatikan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, amalan-amalan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtu, maka ketika aku telah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka jadilah aku ini pendengaran dia yang dia mendengar dengannya, dan menjadi penglihatan dia yang dia melihat dengannya, dan menjadi tangan dia yang dia memegang dengannya, dan menjadi kaki dia yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyannah, dan apabila dia meminta kepadaku, maka sungguh aku akan beri kepada permintaannya. Wala in ista'adzani la'u'idannah, dan apabila dia meminta pertolongan atau meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Baik. Nah, hadits ini akhwanifillah, syubhatnya menurut orang-orang Mu'attilah dan yang sejenisnya, bahwasanya hadits berarti zahirnya menunjukkan, kalau hamba tadi melakukan nafilah, Allah menjadi menjadi penglihatan dia, Allah menjadi pendengaran dia. Nah, ini makna yang diinginkan oleh mereka zahirnya. Berarti zahirnya terjadi hulul, ya kan? Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk tadi. Dan ini tentunya sesuatu yang kufur. Oleh karena itulah mereka tidak mengatakan demikian, orang-orang Mu'attilah, dan juga menghujat ahli sunnah. Kalian pun ahli sunnah tidak memaknai demikian, tapi kalian melakukan takwil. Paham? Itu yang diinginkan oleh mereka. Sebagaimana makna yang akan disebutkan nanti, mereka katakan itu takwil, padahal makna itulah zahir yang benar dari hadis. Adapun yang mereka anggap sebagai zahir tersebut, itu hakikatnya bukan zahir dari hadis. Qala wal jawab anna hadha al hadits sahih rawahu al-Bukhari fi bab at-tawadhu al-thamin wa 30 min kitab al-Liqa'. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab tawadhu, yang ke-38 dalam kitab Al-Liqa'. Dan sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Waqad akhadha as-salafu ahlu sunnati wal jamaah bi dhahiril hadits wa aqarruhu ala haqiqati. Ini poin yang pertama. Para salaf telah mengambil zahir dari hadis ini dan menetapkannya sebagaimana hakikatnya. Baik. Walakin ma zahiru hadzal hadits, sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya kita bahas. Tapi apa zahir dari hadis ini? Itu yang butuh dibahas terlebih dahulu. Hal yuqal inna zahirahu anna Allah Ta'ala yakunu sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlah. Apakah zahir dari hadis tersebut bahwasanya Allah menjadi pendengaran si wali dan penglihatan si wali serta menjadi tangan dan kakinya? Atau yuqal, ataukah dikatakan inna zahirahu anna Allah Ta'ala yusaddidul waliya fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi bihaitsu yakunu idrakahu wa amalahu lillahi wa billahi wa fillah. Ataukah dikatakan bahwasanya zahir dari hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang meluruskan untuk si wali ini pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya, di mana pengetahuan dan amalan dia
semata-mata karena Allah dan semata-mata untuk Allah dan karena Allah serta apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak syak mana yang hak yang mana? Mana yang pertama atau makna yang kedua nih? Makna yang kedua. Nah, sehingga makna hadis kalau tadi kita maknakan sebagaimana makna yang diinginkan oleh oleh pemilik syubhat. Sekarang berarti makna hadis wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Maka ketika aku telah mencintai wanita tersebut, maka akulah yang akan meluruskan dan memberikan taufik kepada pendengarannya sehingga dia bisa mendengar dengannya. Nah, akulah yang akan meluruskan pandangannya, yang meluruskan tangannya sehingga dia tidaklah menyentuh dan berbuat kecuali perbuatan yang benar. Demikian seterusnya. Itu makna dari hadis. Qala wala raiba anna al-qaul al-awwal laysa dhahir al-kalam. Dan tidak syak bahwasanya pendapat yang pertama itu bukanlah zahir dari kalam, bahkan itu merupakan hal yang batin. Bal wala yaqtadihi al-kalam liman tadabbara al-haditha. Fa inna fil hadithi ma yamna'uhu min wajhain. Bahkan hal tersebut bukanlah konsekuensi dari kalam bagi orang yang mentadabburi hadis. Kenapa? Karena dalam hadis tersebut ada perkara-perkara yang menghalanginya dari dua sisi. Nah, kenapa kita tidak memaknakan sesuai dengan makna yang pertama? Karena itu batin dan dalam hadis itu sendiri ada yang menghalangi untuk dimaknai demikian. Ini maksud penjelasan Syekh. Sekarang perhatikan al-awwal yang pertama. Anna Allah Ta'ala qala wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Wa qala, dan Allah katakan wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adani la u'idannah. Jika dia minta kepadaku maka aku akan beri, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan lindungi. Nah, dari dua kalimat ini fa'adzbata 'abdan wa ma'budan, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hadis ini ada hamba, ada yang diibadai, wa mutaqarriban wa mutaqarraban ilai, di harakati biar tidak bingung. Dan ada mutaqarrib, yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mutaqarraban ilai, yaitu zat yang hamba tadi mendekatkan diri kepadanya. Wa muhibban wa mahbuban, dan ada yang mencintai serta ada yang dicintai. Wa sa'ilan wa mas'ula, dan ada yang meminta serta ada yang dimintai. Wa mu'tiyan wa mu'ta, ada yang memberi dan ada yang diberi. Wa musta'idan wa musta'adan bih, ada yang meminta perlindungan dan ada yang diberi perlindungan. Wa mu'idan wa ma'ada, dan ada yang mendapatkan perlindungan dan ada yang memberikan perlindungan dan ada yang dilindungi. Nah, fasiyaqul hadis yadullu ala tsnaini mutabayinaini. Maka konteks dari hadis ini menunjukkan dua perkara yang berbeda antara khaliq dan makhluk. Nah, yang tentunya kullu wahidin minhuma ghairul akhar, yang masing-masing dari salah satu keduanya itu adalah selain dari masing-masingnya akhwanifillah berbeda. Allah tentunya berbeda dengan makhluk. Itu maksudnya kullu wahidin minhuma ghairul akhar. Masing-masing dari keduanya itu adalah
sesuatu yang berbeda, tidak sama. Nah, fahada yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar aw juz'an min ajza'i. Sehingga hal ini menghalangi untuk salah satu dari keduanya menjadi sifat bagi yang lain atau bagian dari anggota tubuh yang lain. Sehingga tidak mungkin dikatakan bahwasanya untuk wali ini berarti Allah menjadi mata si wali, atau Allah menjadi tangan si wali. Paham? Ini tidak mungkin. Dan ini adalah sesuatu yang batil dan merupakan kekufuran. Paham? Dikarenakan kalau demikian berarti antara Allah dan si makhluk itu adalah satu perkara. Ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah bedakan dalam hadis ini, ada yang beribadah, ada yang diibadahi, ada yang minta tolong, ada yang dimintai pertolongan. Ada hamba dan ada yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama. Paham? Bang Umair? Apa? Zakaria? Anta mana? Tayyib. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Anna sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullahu awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'da an lam yakun. Sisi yang kedua bahwasanya pendengaran wali yaitu telinga, dan penglihatan si wali yaitu matanya, serta tangan dan kakinya, semuanya adalah sifat-sifat atau bagian tubuh dari makhluk yang sifat dia itu adalah hadits. Makhlukin hadithin, makhluk yang diciptakan. Hadits sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Ini maksud dari hadits. Hadits ya makhluk sama, tapi cuman istilah hadits untuk menegaskan bahwasanya dia itu ada yang sebelumnya tidak ada. Wala yumkinu li ayyi 'aqilin an yafhama anna al-khaliq al-awwal alladhi laysa qablahu syai'un yakunu sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluq. Sehingga tidak mungkin untuk setiap orang yang berakal, mesti seorang yang berakal menganggap ini perkara tidak mungkin, untuk dipahami bahwasanya al-khaliq, zat yang maha pencipta, al-awwal, zat yang maha terdahulu, yang tidak ada sebelumnya sesuatu pun. Tidak mungkin bagi seorang yang berakal bahwasanya al-khaliq yang seperti ini keadaannya menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki untuk si makhluk. Paham? Bal inna hadzal ma'na tashma'izzu minhu an-nafs an tatasawwara. Bahkan makna seperti ini, jiwa ini apa? Jiwa ini begitu enggan, yaitu sangat takut untuk apa? Untuk menggambarkannya. Kayak merinding, ya. Mudahnya merinding untuk kita apa? Kita menggambarkan yang demikian sampai muncul di benak kita bahwasanya Allah menjadi pendengaran, penglihatan dan seterusnya, sebagaimana dimaknakan di awal tadi. Paham? Cuma kita maknakan awal tadi berdasarkan makna yang diinginkan oleh siapa? Oleh Mu'attilah dan yang semisalnya. Paham? Nah, wa yahsiru al-lisanu wa yahsiru lisanu an yantiqa bi, yahsiru an yaqifu, yaitu berhenti lisan ini menjadi apa? Kaku, tidak mampu untuk mengucapkannya. Walau ala sabilil fardhi wat taqdir, walaupun mengucapkan sebagai bentuk apa? Bentuk al-fardhi wat taqdir, maksudnya bentuk seandainya saja. Bentuk yang tidak sebenarnya, maksudnya dia sedang berbicara dengan apa? Dengan makna yang diinginkan oleh Mu'attilah. Kita pun sebenarnya berat untuk mengatakan yang demikian, ini maksudnya.
'alal fardi wa taqdir. Nah, ini istilah dalam bahasa kita gimana Mas? Mudahnya apa? Intinya tadi. Nah, karena terkadang ada istilah Arab bila kali mau diungkapkan dalam bahasa Arab jadi panjang. Nah, menjadi panjang. Baik. Jadi, nah, hati kita itu tidak mampu, jiwa kita tidak mampu untuk apa? Menggambarkannya, lisan kita kaku untuk mengucapkannya, walaupun hanya sekedar apa? Sekedar mengungkapkan apa yang mereka yakini. Baik. Nah, fa kaifa yasugu an yuqala innahu dhahirul hadis? Maka bagaimana boleh dikatakan bahwasanya tersebut merupakan dhahir hadis kursi ini? Wa innahu qad surifa an hadza dhahir, dan bahwasanya hadis tersebut telah apa? Dipalingkan dari dhahir. Subhanakallahumma bihamdik la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan segala pujian yang ada pada dirimu, tidak bisa kami untuk membatasi pujian-pujian atas Engkau. Engkau adalah zat yang maha terpuji sebagaimana Engkau telah memuji dirimu. Baik. Dan pendapat ini afanillah yang mengatakan bahwasanya zahir sebagaimana disebutkan tadi adalah pendapat ittihadiyah. Perhatikan dalam catatan kaki, wa hadza qaulul ittihadiyah. Ini adalah pendapat ittihadiyah. Nah, hampir sama dengan hululiyah. Hululiyah, ittihadiyah, wahdatul wujud sama. Semuanya apa? Intinya sama, walaupun ada sedikit perbedaan. Baik. Kalau ittihadiyah diibaratkan alhamdulillah, nah, baik. Dulu, pengajar kami mengibaratkan untuk membedakan antara hululiyah dan ittihadiyah seperti ibarat apa? Air dan gelas. Kalau air dengan gelas, air masuk ke gelas, ini namanya hululiyah. Jadi air di dalam gelas, ini hululiyah. Tapi kalau ittihadiyah, yaitu betul-betul bersatu, tidak mungkin dipisahkan, seperti apa? Air yang dicampur dengan gula. Air dan gula itulah ittihadiyah, yaitu bersatu betul antara air dan gula. Tapi kalau hululiyah ibaratnya seperti ini. Nah, air dan gelas, sehingga ketika airnya ditumpah itu bisa apa? Terpisah. Paham? Hulul, yaitu menyatunya, masuknya air ke dalam gelas. Ini hululiyah. Sedangkan ittihadiyah tadi apa? Diibaratkan seperti bercampurnya apa? Gula dan air, sehingga betul-betul menyatu jadi satu. Paham ini kan? Nah, makanya termasuk di sini. Nah, ittihadiyah karena mereka mengatakan betul-betul menyatu. Nah, mata, telinga, semuanya. Nah, faqalu, mereka mengatakan innal haqqa ainul 'abdi. Nah, mereka mengatakan bahwasanya al-haq. Siapa yang dimaksud al-haq di sini? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyebutkan salah satu nama di antara nama-nama Allah. Nah, bukan maksudnya hak kebenaran, tapi al-haq di sini maksudnya nama di antara nama-nama Allah, yaitu al-haq. Mereka mengatakan bahwasanya al-khaliq, ini lebih mudah. Al-khaliq itu adalah apa? Hamba itu sendiri. Jadi betul-betul apa? Menyatu seperti menyatunya tadi apa? Air dan gula. Baik. Wahtaju bimaji'i Jibril fi surati Dihyah wa qalu fa huwa ruhani khuli'a suratuhu wa dhahara bimadharil bashar. Mereka berhujah dengan datangnya Jibril dalam bentuk Dihyah al-Kalbi. Dihyah seorang sahabat, yang dikenal dengan kegagahannya. Jibril datang dalam bentuk Dihyah. Waqalu, dan mereka mengatakan bahwa ruhani
khuni'a suratuhu wa dhahara bimadharil bashar. Malaikat itu adalah suatu makhluk yang sifatnya rohani, sifat rohani saja, yaitu tidak memiliki jasad, ya, tidak memiliki jasmani. Paham? Ada rohani, ada jasmani. Nah, mereka katakan Jibril itu adalah makhluk yang rohani toh. Nah kemudian, taib yang tidak memiliki bentuk, khuni'a suratu, makhluk yang rohani saja, yang tidak memiliki jasmani. Kemudian nampak dengan bentuk apa? Bentuk manusia. Ini Jibril. Nah, faqalu Allahu aqdaru ala an yadhhara fi suratil wujudil kulli aw ba'dih. Dan menurut mereka Allah itu maha mampu untuk menampakkan dalam bentuk yang ada secara keseluruhan atau sebagiannya. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim tersebut. Ini kita sekedar menghikayatkan pendapat ijtihadiyah. Paham? Nafi'. Baik. Yang jelas, hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan orang-orang apa yang mengatakan atau berkeyakinan ittihadiyah. Yang semisal dengan ittihadiyah apa tadi? Syafiq, hululiyah juga apa? Yang lainnya apa? Zakaria, wahdatul wujud. Bahasa Jawanya apa? Biasanya apa Ridwan? Apa biasanya? Manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara hamba dan Gustinya, antara hamba dan penciptanya. Tokoh yang paling viral di sini siapa? Paling terkenal dengan keyakinan ini menurut Taim orang-orang Jawa. Syekh Siti Jenar. Gara-gara salah memahami hadis ini kan. Taib Syekh Siti Jenar yang paling viral, paling terkenal, dia berkeyakinan seperti ini. Gara-gara katanya salah memahami, enggak kuat ilmunya. Taib makanya jadi tersesat. Sehingga dengan sebab itu pintu tentang pelajaran nama-nama dan sifat mereka tutup. Itu alasannya jangan sampai nanti kayak Syekh Siti Jenar. Dulu saya di NU tidak pernah belajar asma wa sifat. Dikit-dikit gitu nanti sesat kayak Syekh Siti Jenar. Yang dengan sebab ini akhirnya apa? Seorang tidak bisa memahami asma wa sifat dengan benar. Qala wa idza tabayyana butlanul qaul al-awwal wa imtina'u ta'ayyana al-qaul ats-tsani wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadzal wali fi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi. Paham? Apabila telah jelas batilnya pendapat yang pertama dan terlarangnya pendapat yang pertama, maka berarti apa? Pilihan pasti pada pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meluruskan wali ini dalam pendengarannya, penglihatannya dan amalan-amalannya. Paham? Sehingga tangannya pun tidak mengambil kecuali yang halal, tidak memukul secara zalim, kakinya pun tidak melangkah kecuali pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum makna hadis? Sehingga kalau antum memaknakan hadis ini, jangan sekali-kali seperti makna orang-orang Mu'attilah yang disebutkan di awal. Tapi maknakan hadis dengan apa? Tafsirnya, alhamdulillah. Jangan memaknakan dengan apa? Dengan letterlock, yaitu dengan secara lafaz per lafaz. Karena ini akan menimbulkan apa? Makna yang batin. Tapi maknakan hadis ya jika aku telah mencintai si hamba tadi, maka akulah yang akan meluruskan pendengaran dia sehingga tidak mendengar kecuali hal-hal yang diridhai oleh Allah.
Aku akan meluruskan pandangan dia, meluruskan tangan dalam berbuat, meluruskan kakinya dalam melangkah. Demikian. Baik. Ini makna yang hak di sisi ahli sunnah wal jamaah, dan itu bukan takwil. Itu bukan takwil, bahkan ini adalah zahir dari hadis. Paham? Bihaitsu yakunu. Baik, kita ulangi. Ta'ayyana al-qaul ats-tsani wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadzal wali fi sam'ihi wa basarihi wa amalihi. Ya, maknanya bahwasanya Allah meluruskan wali ini dalam pendengaran, penglihatan dan amalannya. Bihaitsu yakunu idrakuhu fi sam'ihi wa basarihi wa amalihi bi yadihi wa rijlihi kulluhu lillahi ta'ala ikhlasan wa billahi ta'ala isti'anatan wa billahi ta'ala syar'an wa ittiba'an. Di mana pendengaran dia dengan telinganya, idrak. Nah, idrak bisa dengan telinga yaitu berupa pendengaran, dan idrak dengan mata yaitu berupa penglihatan. Baik. Di mana pendengaran dia dan penglihatan dia serta amalan dia dengan tangan dan kakinya semuanya lillahi ta'ala ikhlasan. Semuanya apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, secara ikhlas, secara murni. Wa billahi ta'ala isti'anatan. Dan apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik. Karena Allah dia lakukan itu sembari apa? Meminta pertolongan kepadanya. Kemudian fillahi ta'ala, di jalan Allah. Perbuatan-perbuatan itu ya dilakukan di jalan Allah, bukan di jalan kemaksiatan, bukan di jalan syaitan. Tapi fillah, yang di jalan Allah secara syar'i dan ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayatimmu lahu bidzalika kamalul ikhlasi wal isti'anatu wal mutaba'atu wa hadha ghayatut taufiq. Nah, kamalul ikhlasi wal isti'anati wal mutaba'ati wa hadha ghayatut taufiq. Maka sempurna dengan hal tersebut kesempurnaan ikhlas dan kesempurnaan isti'anah serta kesempurnaan mutaba'ah. Dan ini adalah apa? Puncak dari taufik yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Paham? Nah, dia betul-betul ikhlas dan diiringi permintaan tolong, kemudian apa? Senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingan Rasulnya. Kalau hamba seperti ini afanillah, maka dialah wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Wa hadza ma fassarahu bihi salaf. Dan inilah yang ditafsirkan oleh para salaf, wa huwa tafsirun mutabiqun li dhahiril lafzi muwafiqun li haqiqatihi muta'ayyinun bi siyaqihi. Dan ini ada tafsir yang cocok dengan zahir lafaz dan apa? Selaras dengan hakikatnya. Kemudian apa? Merupakan hal yang harus dipilih berdasarkan konteksnya. Nah, jadi secara konteks, secara zahir semuanya apa? Menunjukkan hal yang disebutkan tadi. Walaysa fihi ta'wilun wala sarfun lil kalami adh-dhahiri. Tidak ada padanya ta'wil, tidak pula ada padanya pemalingan dari zahirnya. Walillahil hamdu wal minnah. Segala puji bagi Allah dan segala anugerah itu asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini contoh yang ke-11. Intinya, pada hadis tentang wali tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Al-Fanifillah, pahami makna yang benar. Bukan maksudnya bahwasanya kalau hamba tadi melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah menjadi pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya. Karena ini jelas apa makna yang batil. Makna yang batil dilihat dari apa? Dua sisi tadi. Yang pertama, konteks
hadis saja tidak menunjukkan demikian. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam hadis, perhatikan, Allah membedakan antara apa? Antara dua perkara, yaitu antara yang beribadah dan yang diibadahi, antara yang meminta dan yang dimintai, menunjukkan tidak adanya persatuan atau tidak adanya penggabungan antara al-khaliq dan makhluk. Tapi dua perkara itu adalah perkara yang berbeda dan harus memang dibedakan. Ada pencipta dan ada yang menciptakan. Kemudian yang kedua, bahwasanya pendengaran, penglihatan, tangan, kaki itu adalah sifat makhluk dan bagian tubuhnya. Maka tidak akan ada seorang yang berakal pun memahami bahwasanya Allah atau Al-Khaliq menjadi tangan, menjadi kaki bagi makhluk. Ini secara akal saja tidak bisa diterima. Maka tidak mungkin yang seperti ini merupakan zahir dari hadis. Karena kalau demikian berarti konsekuensinya zahir dari suatu hadis merupakan kekufuran, ya tidak? Dan itu tidak mungkin, sebagaimana telah kita lewati. Tidak mungkin zahir dari suatu hadis itu berupa perkara yang batil. Paham? Harus dipahami. Yang enggak paham harus paham. Ya. Nah, harus paham ini perkara akidah. Nah, berusaha paham. Tanyakan, saya berusaha dipahami lagi. Kalau ada terjemahan coba dibaca terjemahan, kalau belum paham coba dengarkan rekaman. Ini penting, alhamdulillah. Kenapa? Karena syubhat ini pun banyak tersebar, terutama ketika berbicara tentang masalah wali. Allahul musta'an. Dan juga jangan sampai kita salah dalam mengartikan hadis tadi, walaupun dalam menerjemahkan. Ya, dalam menerjemahkan, apalagi ketika seorang berbicara di depan awamun nas. Di depan awamun nas, baik itu khutbah ataupun muhadharah, kalau memang mengkhawatirkan keliru, ya jangan mengambil hadis ini ketika membicarakan atau ketika menjelaskan tentang keutamaan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Agar tidak menimbulkan salah paham. Nah, dulu saya pernah dengar sebagian dai menyampaikan hadis ini tapi salah dalam memaknakan, malah membingungkan. Saya membingungkan. Bisa-bisa dijadikan sebagai batu sandungan untuk mencela mazhab salaf atau mencela manhaj kita ini. Allahul musta'an. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.